Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Jihan Mufda Ramadan. Selamat pagi, siang, sore, dan kapanpun teman-teman dan dimanapun teman-teman menonton acara ini. Kita saat ini ada di acara podcast kan, dimana podcast kesehatan dan keilmuan. Kali ini saya akan dibersamai dengan Dr. Syafriza Rahman, MKes SPOT, selaku Kabid Puslit Bangket dari PBID. Boleh perkenalkan diri Bang sebelumnya Bang? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Syafrizal, saat ini dipercaya sebagai Ketua Puslit Bangketnya ID atau Pusat Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Nah, kali ini kita fokusnya di mana podcast kan ini akan dibagi beberapa serial. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ke UKM PPD, di mana UKM PPD ini fokus kepada mahasiswa profesi kesehatan. Nah, sebelumnya di sini ada Abangda yang sangat berpengalaman dan beliau juga sebelumnya adalah wakil dekan 1 ya Bang? Masih berarti masih menjabat dan juga sudah berada di PBID sekarang. Jadi karir beliau sangat bagus dan kita bisa sama-sama mengambil ilmu dari beliau. Nah, sebelumnya teman-teman di sini juga sudah mengisi beberapa tentang survei awal tentang UKM PPD. Nah, di mana kita akan membahas sedikit sejarah tentang UKM PPD, di mana awalnya itu UKM PPD ini adalah namanya UKDI. Nah, UKDI ini merupakan salah satu syarat mahasiswa yang setelah lulus dokter supaya mendapat surat tanda registrasi. Dan nanti kemudian pada perjalanannya ternyata berubah pada tahun 2014 menjadi UKM PPD. Nah, ini sebagai salah satu syarat mahasiswa profesi dokter untuk mendapatkan ijazahnya. Nah, mungkin kita minta pendapat dari Abang Das mengenai sedikit sejarah tentang perubahan UKDI menjadi UKM PPD dan kenapa berubah gitu Bang? Ya, jadi adanya UKDI dulu itu sebenarnya diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang praktek kedokteran, dan juga kemudian Konsil Kedokteran Indonesia mengeluarkan Perkonsil Nomor 1 Tahun 2005 yang isinya adalah proses registrasi dari dokter di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu maka kemudian diperlukan standarisasi dari dokter lulusan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia, dan tujuan utamanya juga adalah untuk memberikan pelayanan yang standar dan berkualitas pada seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga pada saat itu disepakati dibuat suatu sistem ujian yang harus diikuti oleh seluruh calon dokter di Indonesia sebagai ujian kompetensi, dan nanti setelah ujian kompetensi dia akan diberikan sertifikat kompetensi oleh Konsil Kedokteran Indonesia. Nah, itulah kenapa kemudian lahir ujian kompetensi dokter Indonesia. Nah, dalam perjalanannya ternyata ujian kompetensi ini menimbulkan begitu banyak problematika. Sebenarnya wajar ya, karena memang meskipun kita memiliki kurikulum kedokteran Indonesia yang kurang lebih standar, tapi dalam pelaksanaan proses belajar mengajar tentu ada perbedaan-perbedaan sentuhan, sehingga kemungkinan sangat besar bahwa kemampuan, kualitas, skill dari dokter-dokter yang dihasilkan oleh sangat banyak fakultas kedokteran pada saat itu barangkali sudah lebih dari 65 atau 70 fakultas kedokteran di Indonesia, tentu berbeda dari sisi kualitas kemampuan, baik kemampuan nalar, keilmuan maupun psikomotor mereka. Nah, sehingga dengan ujian kompetensi ini diharapkan ini bisa sama. Dampaknya memang karena itu awal penyelenggaraan sehingga banyak komplain. Komplainnya adalah terutama angka kelulusan. Fakultas-fakultas kedokteran mengeluhkan karena banyak sekali lulusan mereka yang kemudian tidak lulus UKDI ini, sehingga harus menjadi retaker berulang-ulang dengan kemudian mengalami
stagnasi di mana mereka tidak akan diberikan kompetensi, artinya mereka tidak bisa berpraktek sebagai seorang dokter sebelum meluluskan atau lulus dari ujian kompetensi dokter Indonesia tersebut. Nah, nama UKD ini sendiri kemudian menjadi perdebatan karena UKD itu ujian kompetensi dokter, artinya sudah dokter dong diuji, ya kan? Sehingga barangkali setelah berbagai perdebatan, kemudian berbagai hambatan dan diskusi panjang, akhirnya di tahun 2014 dirubah jadi UKM PPD, dan ini UKM PPD ini kan ujian kompetensi program mahasiswa program profesi dokter. Nah, ini sudah jelas bahwasanya yang menjadi target dari ujian UKM PPD ini adalah mahasiswa koas atau mahasiswa program profesi dokter. Nah, untuk itu maka kemudian tahun 2014 dirubahlah dia menjadi UKM PPD yang kemudian menambah jumlah subjek ujiannya, bukan hanya melalui CBT yang sebelumnya adalah multiple choice dengan computer based test, ditambah dengan ujian skill yang kita kenal sebagai OSCE. Nah, dua komponen ujian inilah yang kemudian sampai saat ini masih kita laksanakan dalam upaya standarisasi kemampuan lulusan kedokteran Indonesia, baik dari sisi kognitif maupun psikomotornya. Barangkali demikian pembukaan di awal. Iya Bang, jadi sejarahnya memang cukup panjang ya Bang, dari awal tahun 2004 ya Bang, mulai ada undang-undang tentang praktek kedokteran, terus berubah hingga tahun 2014 tentang pendidikan dokternya sendiri. Jadi berubah dari yang dokter yang ujian, sekarang mahasiswa profesinya yang ujian. Nah, jadi harapannya memang semua mahasiswa kedokteran dari ujung barat maupun ujung timur setara semuanya ya Bang ya. Jadi nggak ada nanti pertanyaannya dari pasien ya Bang, ini lulusan mana dokternya, kayak gitu ya, bukan FK swasta atau negeri lagi ya Bang. Jadi setara. Nah, sebelumnya tadi juga sudah terjawab mungkin ya Bang tentang tujuan diadakannya UKM PPD. Jadi untuk standarisasi program pendidikan kedokteran yang ada di Indonesia. Dan utamanya adalah memberikan pelayanan terbaik di bidang kesehatan kepada masyarakat. Kan itu sebenarnya ya. Jadi biar sama rata ya Bang. Ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman di sini juga ada yang bertanya Bang. Kan kadang di proses program UKM PPD ini mereka kan terbagi 4 periode ya Bang. Nah, jadi sebelum mereka masuk ujian UKM PPD, tentu mereka nanti ikut ujian TO AIPKI. Nah, nanti gimana sih Bang proses dari mahasiswa, misalnya mereka ini udah selesai SKED-nya, udah selesai profesinya. Nah, mereka mau mendaftarkan diri untuk ikut UKM PPD gitu Bang. Nah, sebenarnya aturan siapa yang boleh mengikuti UKM PPD itu adalah mereka yang sudah menyelesaikan tahapan pendidikan profesi. Dan kemudian universitas mengatur bagaimana mereka bisa masuk langsung ke sistem ujian UKM PPD tadi. Nah, tetapi memang secara nasional dilakukan ada yang namanya tryout. Dan tryout ini dilakukan oleh AIPKI sebagai Asosiasi Pendidikan Kedokteran Indonesia. Nah, kemudian ini barangkali menjadi pencerminan awal daripada kemampuan para kandidat yang akan mengikuti ujian UKM PPD itu sendiri. Nah, universitas itu diberikan kewenangan tersendiri untuk bagaimana kemudian melakukan persyaratan secara internal di universitas, sehingga banyak fakultas kedokteran di berbagai universitas itu yang mensyaratkan kelulusan TO AIPKI, atau juga mereka membuat sendiri ujian TO internal sebagai syarat untuk boleh mengikuti UKM PPD. Nah, ini tentu saja harapannya adalah agar angka kelulusan dari ujian UKM PPD ini meningkat tinggi, karena itu juga nanti akan menjadi salah satu barometer keberhasilan pendidikan fakultas kedokteran di universitas yang bersangkutan, serta juga menjadi bagian penilaian utama dari akreditasi, serta juga menentukan daya tampung yang diperkenankan untuk penerimaan mahasiswa kedokteran selanjutnya di universitas tersebut. Oke, berarti memang tergantung universitasnya Bang, mau ikut TO AIPKI atau memang diwajibkan gitu Bang? Ya, persyaratan mereka yang pasti adalah secara nasional adalah mereka-mereka yang sudah selesai
stase menyelesaikan kurikulum pendidikan profesinya. Tapi kemudian apakah universitas atau fakultas kedokterannya mau secara langsung membenarkan mereka untuk mendaftar atau kemudian melakukan saringan dahulu agar kemudian presentasi kelulusannya menjadi lebih tinggi, itu dipersilakan menjadi kewenangan universitas yang mengelola program studi fakultas kedokteran tersebut. Oke. Mungkin itu penjelasan singkat dari mengenai alur pendaftaran dari UKM PPD. Tapi Bang, masih ada yang ingin ditanyakan Bang. Kan kadang karena TOIPK ini cenderung lebih susah daripada soal UKM PPD-nya sendiri. Nah, jadi banyak peserta-peserta yang ikut TOIPK ini yang nggak lulus Bang. Nah, kalau misalnya peserta ini misalnya dalam satu universitas yang ikutnya itu hampir 100, ternyata yang nggak lulus TOIPK itu 90% Bang. Nah, kira-kira kampus tersebut mampu nggak buat ikut UKM PPD gitu Bang? Ya, akreditasi fakultas kedokteran itu juga mensyaratkan presentasi kelulusan tepat waktu yang tinggi, sehingga universitas atau fakultas kedokteran tersebut akan mencari cara. Apa yang kami lakukan, kebetulan saya kan juga seorang pendidik di fakultas kedokteran, salah satu fakultas kedokteran di Indonesia, ya kita mewajibkan mereka sekali ikut TOIPK. Tetapi itu bukan sebagai persyaratan utama untuk bisa ikut UKM PPD. Kita membuat satu ujian TO internal yang barangkali kualitas soalnya di bawah kualitas TOIPK dan di bawah kualitas UKM PPD untuk memperbesar saringan agar lebih banyak yang memiliki kesempatan untuk bisa ikut ujian UKM PPD. Jarak antara ujian-ujian ini tentu masih ada space kesempatan 2 minggu atau 3 minggu lagi sehingga mereka bisa mempersiapkan diri pasca mengetahui kemampuan mereka dari skor ujian TOIPK ataupun TO internal yang dilakukan. Nah, ini adalah strategi bagaimana kita berupaya sebanyak mungkin bisa memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengikuti UKM PPD, tetapi juga meyakinkan bahwa mereka yang ikut ini benar-benar sudah memiliki persiapan. Saya bisa katakan memang benar bahwasanya TOIPK itu terkadang soalnya itu bahkan lebih susah daripada soal UKM PPD itu sendiri. Tetapi pengalaman yang sudah lulus TOIPK itu 95% itu akan lulus UKM PPD. Nah, inilah suatu challenge yang barangkali memang harusnya mahasiswa kita ketika menyelesaikan pendidikan profesi itu sudah standar bisa lulus ujian TOIPK tersebut, sehingga ujian UKM PPD-nya sudah kira-kira kurang lebih lebih mudah mereka untuk bisa lulus pada first taker-nya. Oke Bang. Nah, berarti kalau misalnya belum lulus TOIPK berarti belum ada kemungkinan untuk tetap ikut UKM PPD, tergantung kemampuan dari universitasnya ya Bang? Ya, itu sangat tergantung dengan aturan di fakultas kedokteran atau universitasnya. Di tempat kami, tempat yang saya kelola, fakultas kedokteran yang kebetulan saya menjadi pengajar di sana, kita membuat ujian TOIPK mengikut kesertaan mereka wajib 1 kali, dan kemudian mengikutkan mereka juga di ujian TO internal. Salah satu dari kedua ujian itu lulus, maka kita berikan kesempatan mereka untuk maju ke UKM PPD. Tapi ada fakultas kedokteran juga yang dia meminta mereka ikut, tetapi tidak mensyaratkan itu sebagai syarat. Semua yang ikut, lulus tidak lulus, boleh mengikuti ujian. Tetapi kebanyakan saat ini memang sudah mulai memberlakukan seleksi ataupun TO internal sebagai saringan awal, karena memang tadi itu ketidaklulusan UKM PPD ini akan mempengaruhi akreditasi, juga akan mempengaruhi daya tampung daripada fakultas kedokteran itu. Nah, jadi Bang, karena tadi kan bimbingan belajar ini memang dibutuhkan mahasiswa ya, supaya mahasiswa tidak ikut bimbingan yang di luar, tapi tidak menutup kemungkinan kalau mereka ini ingin ikut keduanya ya Bang. Nah, tapi tidak menjamin juga akan lulus, karena balik lagi kepada diri sendiri ya Bang. Karena kalau dari saya pribadi ya Bang, saya juga tidak ikut bimbingan luar Bang, tapi fokus memang belajar di bimbingan di kampus. Tetapi yang spesialnya dari bimbingan luar itu adalah mereka lebih banyak ke tryout Bang. Nah, jadi
yang saya ambil dari mereka itu adalah tryout-tryoutnya saja Bang, tidak mengikuti bimbingan luar. Jadi sebagai latihan kita untuk mengikuti ujian UKMPPD gitu Bang. Nah terus ada lagi pertanyaan ini Bang. Kan tadi sempat menyinggung bahwa bimbingan belajar di luar itu lebih mahal dan kadang sampai mengharuskan mahasiswanya keluar dari pulaunya sendiri untuk ikut bimbingan tersebut. Nah kira-kira menurut Abang seberapa efektif bimbingan belajar ini buat diikuti Bang? Ya, fenomena yang disampaikan tadi ini benar-benar terjadi. Banyak sekali mahasiswa kedokteran itu yang lebih memilih bimbingan di luar kampusnya. Kita paham barangkali mungkin cara pembelajaran yang mereka hadapi ketika mereka mengikuti bimbingan di dalam itu mungkin agak sedikit ada hambatan karena berhadapan dengan dosen-dosen mereka sehingga tidak lepas. Nah, sehingga universitas-universitas yang sudah maju itu mungkin memanfaatkan tenaga-tenaga dosen muda yang barangkali tidak terpaut jauh usianya dari mereka agar kemudian lebih menarik dan lebih fresh, dan kemudian yang dibahas tidak terlalu jauh, karena kalau dosen-dosen ini karena mungkin dia barangkali biasa, dia membahasnya pasti agak terlalu dalam yang barangkali sudah tidak relevan lagi dengan ujian UKM PPD itu sendiri. Nah, di beberapa fakultas kedokteran itu sudah mulai modifikasi kurikulum. Saya menyampaikan misalnya katakanlah di tempat kami itu kita sudah menyusun kurikulum yang kemudian menyertakan stase komprehensif, di mana stase komprehensif itu nanti akan mengulang lagi pembelajaran kegiatan profesi ini sesuai dengan hal-hal yang barangkali sering ditanyakan pada UKM PPD agar direfresh kepada mahasiswa yang barangkali tidak lama lagi akan mengikuti UKM PPD, dan ini menjadi stase wajib bagi seluruh peserta karena merupakan bagian daripada pendidikan profesinya. Nah, artinya ketika hampir 1,5 tahun mereka mengikuti pendidikan profesi dengan berbagai bidang keilmuan di bidang kedokteran, maka di akhir nanti akan dilakukan refreshing, diulangi lagi, dan ini menjadi semacam bekal utama mereka. Dan setelah itu kalau misalnya mereka masih memiliki waktu dan ingin les, ya silakan. Tapi kita yakini bekal yang kita berikan sudah cukup untuk mereka berhadapan dengan ujian UKM PPD. Nah, ada lagi yang menarik Bang, karena UKM PPD ini kan tadi adalah mahasiswa profesi dokter. Nah, jadi ada beberapa di kampus tertentu yang memang ketika akan mengikuti UKM PPD, mahasiswanya tidak dibebaskan, istilahnya dibebaskan untuk membayar UKT untuk kampus-kampus negeri yang sudah menerapkan UKT, Bang. Nah, tetapi ada juga beberapa kampus yang masih mengharuskan mahasiswanya tetap membayar UKT atau membayar uang kuliah. Sedangkan yang hanya diikuti mahasiswa saat itu cuma UKM PPD aja, tidak ada proses belajar mengajar kembali seperti perkuliahan umumnya gitu, Bang. Menurut Abang, kira-kira hal ini sudah sesuaikah Bang? Apakah seharusnya memang mahasiswa itu cukup membayar sudah cukup membayar UKT dan persiapan UKM PPD, atau memang harus tetap membayar UKT gitu? Ya, kita sangat berharap agar barangkali pihak universitas memberikan kelonggaran kepada mereka agar pada saat barangkali masa tunggu, apalagi kemudian tidak lulus sebagai first taker dan jatuh kepada retaker, untuk tidak lagi membayar uang kuliah di universitas. Tapi ini memang keputusan kan di universitas masing-masing. 6 tahun atau 7 tahun yang lalu di tempat kami di Fakultas Kedokteran yang kami bina itu sudah mengajukan agar ketika mereka lulus menyelesaikan program profesinya, maka hanya 1 kali mereka membayar, dan setelah itu tidak perlu lagi membayar untuk kali berikutnya. Sehingga ini jelas membantu para peserta didik yang juga sebenarnya punya kewajiban untuk membayar pada proses ujian UKM PPD-nya, baik CBT maupun OSCE, ke panitia pusat. Jadi kasihan sebenarnya beban kepada para mahasiswa ini. Tapi ini memang aturan yang tidak berlaku secara nasional, tapi kebijakan di universitas masing-masing. Saya merasa bahwasannya kebanyakan sudah
mulai sadar dan membebaskan sih sebenarnya. Tapi memang masih ada beberapa universitas yang masih tetap mewajibkan mereka sebelum lulus untuk tetap memberikan uang kuliah yang mungkin sudah mereka modifikasi juga begitu. Ya Bang, jadi cukup menarik Bang, karena seperti yang sudah Abang singgung juga tadi ada retaker. Nah jadi retaker ini cuman mereka menunggu ujiannya aja lagi, tetapi mereka ternyata tetap dibebankan biaya UKT. Nah hal ini yang tentu sangat membebankan, selain membebankan pikiran UKM PPD-nya sendiri, tentu membebankan untuk membayar secara menyeluruh untuk uang UKT-nya Bang. Nah sebelumnya juga tadi kan Abang juga sudah menyebut bahwa ada biaya untuk mengikuti UKM PPD. Kalau menurut Abang dan kira-kira berarti sudah diterapkan secara nasional ya Bang, untuk biaya UKM PPD secara merata itu kira-kira berapa kisarannya Bang? Ya, biaya UKM PPD itu memang sudah ada penetapan secara nasional ya. Saya lupa jumlahnya, kalau saya tidak salah ada untuk CBT dan ada untuk OSJ. Mungkin kalau kedua-duanya ditambahkan itu sekitar 1.200.000 begitu ya. Dan kalau ini memang menjadi kewajiban bagi peserta yang ingin mengikuti, dan itu dibayarkan bukan ke universitas tapi ke panitia pusat ya. Jadi tidak di universitas keberadaannya tapi di panitia pusat. Nah inilah yang menjadi kewajiban mahasiswa, sehingga barangkali mungkin layak sebenarnya Fakultas Kedokteran ketika pada tahap mereka sudah mengikuti ujian kompetensi dokternya, maka mungkin diberikan pembebasan atau pengurangan yang sangat signifikan dari uang kuliah tunggal, apalagi pada prinsipnya mereka sudah tidak lagi memakai fasilitas di kampusnya. Ya benar Bang. Jadi harapannya jadi kedepannya para retaker terutama yang hanya menunggu UKM PPD cukup membayar biaya UKM PPD-nya saja. Juga kepada teman-teman yang mungkin first taker dan hanya menunggu UKM PPD cukup membayar uang UKM PPD-nya saja, karena ini mungkin masih maksudnya masih ada kesimpangan ya Bang. Maksudnya dari Universitas A dan Universitas B masih berbeda-beda. Jadi masih ada yang mengambil biaya UKT, tetapi ada juga yang cuma membayar sekali saja sudah cukup gitu ya Bang. Nah terus tadi juga masalah retaker nih Bang. Sekarang selain kan dulu ada perubahan program dari UKDI menjadi UKM PPD itu mengingat banyaknya retaker saat itu ya Bang. Tetapi ternyata saat ini juga retaker itu juga masih ada Bang. Nah kira-kira menurut Abang retaker ini apa sih permasalahan dari retaker sendiri Bang? Ya, mungkin sekitar 2 tahun yang lalu kita pernah melakukan evaluasi, jumlah retaker itu bahkan hampir di atas 2.000 orang ya. Dan kemudian sebelumnya ketika masa UKDI juga pernah menjadi problem. Dan kemudian pada saat itu saya sangat ingat bahwasanya ada program dari Kementerian Pendidikan yang meminta adanya pembimbingan yang dilakukan semacam pembimbingan khusus yang dilakukan oleh para lulusan-lulusan dokter baru yang masih segar terhadap teman-teman yang belum. Dan itu juga berhasil mengurangi dengan sangat signifikan jumlah retaker. Tapi program itu putus barangkali karena masalah pembiayaan, sehingga kemudian meningkat lagi. Nah 2 tahun yang lalu sampai sekitar lebih dari 2.000 mahasiswa kedokteran yang masuk ke dalam retaker ini. Tapi kemudian AIPKI itu membuat satu program yang disebut sebagai program bimbingan modul. Nah, dengan bimbingan modul ini mahasiswa-mahasiswa yang sudah mengalami retaker sampai katakanlah 4 kali, bahkan mungkin sekarang 3 kali, itu dimasukkan ke dalam program bimbingan modul. Dalam bimbingan modul ini tentu akan diberikan modul-modul yang penting-penting saja, dan kemudian dilakukan pretest, dan setelah itu dilakukan pembimbingan dan kemudian diuji. Jadi kalau untuk teman-teman yang first taker itu harus berhadapan dengan 144 modul, mereka jauh lebih sedikit daripada itu dengan harapan agar angka kelurusannya lebih tinggi. Ya, namun demikian ternyata
tidak serta-merta juga banyak dari para retaker ini yang mau mengikuti itu. Banyak juga di antara mereka yang sudah berada pada posisi nyaman, karena ada retaker-retaker yang jumlahnya itu sampai 20 kali sudah mengikuti itu, belum berhasil lulus dari ujian kompetensi tadi. Nah, sehingga angka yang barangkali mungkin sudah lebih dari 5 atau 6 kali mengikuti UKM PPD tadi cukup tinggi. Dan orang-orang ini, calon dokter yang barangkali belum beruntung lulus UKM PPD ini, terkadang sudah punya pola pikir yang berbeda. Mohon maaf saya katakan, banyak dari mereka sudah bekerja, baik bekerja di luar bidang medis maupun bekerja di bidang medis. Ini kita harus terbuka saja mengatakan mereka kadang-kadang sudah berada dalam posisi nyaman, sehingga ketika kita minta untuk ikut lagi, mereka sudah tidak mau. Bahkan terkadang kita sudah tidak bisa berkomunikasi karena mereka merubah nomor telepon dan seterusnya. Angka ini banyak, dan universitas yang kemudian menjadi tempat mereka melakukan pendidikan itu juga tetap mencatat secara nasional angka retakernya, sehingga kasihan universitasnya karena mereka tidak bisa mengeluarkan dari daftar nama mahasiswa yang belum lulus, tetapi mahasiswa sendiri sudah tidak mau begitu. Nah, inilah menjadi sangat dilematis. Namun dengan dibuatnya program bimbingan modul tadi, saat ini angka tersebut sudah jauh sangat menurun. Saya misalkan di kampus kami di Fakultas Kedokteran Universitas Syah Kuala di Banda Aceh, pernah satu periode itu kita memiliki sampai 250 orang retaker. Tapi dengan berbagai strategi, pembimbingan-pembimbingan, pendekatan-pendekatan kita lakukan kepada mereka, bahkan juga ada beberapa yang mengikuti bimbingan modul dan merubah, memodifikasi sedikit dari kurikulum kita. Saat ini kita sudah di bawah 30 orang tinggal. Itu artinya pengelolaan yang baik, kemudian pendekatan yang tepat, serta kemudian kerja keras dari semua pihak itu secara langsung kalau kita perhatikan bisa menurunkan angka kegagalan atau meningkatkan angka kelulusan dari UKM PPD. Kalau saya perhatikan apa yang dilakukan fakultas kedokteran yang besar yang berada di Jawa, yang barangkali banyak fakultas kedokteran di Jawa ini yang usianya sudah lebih 100 tahun, itu tidak pernah memiliki permasalahan yang serius terhadap angka kelulusan UKM PPD. Saya pikir ini perlu kita pelajari karena strateginya tentu benar, dan kemudian harus kita akui juga terkadang orang-orang yang sekolah di universitas-universitas besar itu kan memang sumber dayanya, artinya bibitnya memang bagus, sehingga barangkali mereka orang-orang yang brilian sehingga tidak terlalu susah. Tapi kita yang di daerah ini memang perlu kerja keras. Tapi kalau kita mau serius, insya Allah apa yang kami lakukan dan apa yang kami rasakan saat ini menjadi pembelajaran di mana ternyata kita bisa menurunkan angka retaker kita sangat signifikan. Jadi yang menarik adalah kita butuh sinergi ya Bang, antara retakernya sendiri dengan kampus, karena walaupun kampusnya sudah berusaha untuk bimbingan modul, tetapi tidak ada keinginan dari retakernya untuk lebih serius mungkin ya Bang, lebih serius mengikuti UKM PPD, mungkin ya hanya sia belaka ya Bang. Iya, betul. Nah, lalu di UKM PPD kali ini atau yang sebelum-sebelumnya, kira-kira ada nggak sih Bang pembatasan retaker berapa kali mereka bisa mengikuti UKM PPD gitu Bang? Ya, ini menjadi perdebatan yang panjang dari dulu, karena ya mohon maaf ada yang sampai saya katakan tadi sampai 20 kali. Itu kan bahasanya adalah apakah ini masih bisa jadi dokter atau bagaimana? Secara sistem ternyata tidak ada aturan yang kemudian membatasi mereka untuk berhenti dengan lebih dari sekian kali mengikuti retaker tidak boleh jadi dokter. Tidak ada yang berani melakukan itu, dan itu diserahkan kepada universitas. Nah, sementara pada akhirnya karena demikian tingginya waktu itu angka retaker, sehingga muncul ide dan muncul wacana agar tidak menjadikan UKM PPD ini sebagai satu-satunya exam bagi kelulusan seorang mahasiswa kedokteran untuk menjadi dokter. Tentu ini pertimbangan-pertimbangan yang mungkin perlu dipikirkan,
Dan saat ini barangkali bimbingan modul adalah sebagai salah satu solusi. Tapi di sisi lain kembali ke dasar daripada penguatan pelaksanaan UKM PPD sendiri adalah tujuannya untuk memberikan layanan yang berkualitas kepada masyarakat di samping standarisasi lulusan Fakultas Kedokteran di seluruh Indonesia. Kita paham banyak fakultas kedokteran, banyak para dosen, banyak para guru, banyak para mahasiswa mengatakan masa kita dididik 6 tahun hanya dengan berdarah-darah dan hanya ditentukan nasib kita oleh ujian UKM PPD. Ini kan banyak bahasa-bahasa seperti itu. Tapi sejauh ini kita melihat ada upaya daripada pemerintah, daripada AIPKI dan daripada seluruh pihak terkait untuk ini untuk memperbaiki kondisi agar kelulusan UKM PPD ini lebih besar sehingga angka retakernya lebih kecil, dan itu terbukti sekarang sudah jauh menurun angka retaker secara nasional. Ya, baik Bang. Jadi memang retaker tadi nggak ada batasan ya Bang buat ikut UKM PPD. Jadi buat teman-teman yang retaker jangan patah semangat, tetap ya ikuti terus bimbingan belajarnya, tetap ya berdoa, jangan lupa minta doa restu orang tua terutama itu yang paling penting ya Bang buat ujian supaya lulus ke depannya. Jadi nggak ada istilahnya nih kalau retaker berapa kali langsung di DO gitu ya Bang. Nggak ada istilah DO dalam kedokteran. Nggak ada, untuk itu kita masih belum berani. Itu diserahkan kepada universitas-universitas juga rasanya tidak setega itu untuk memutuskan, karena anak-anak ini sudah sekolah begitu lama. Saya bertanya kepada beberapa dokter yang retakernya itu sampai di atas 10 kali. Ketika pelantikan mereka menjadi dokter setelah lulus ujian UKM PPD, pada akhirnya apa rahasianya untuk bisa? Pada akhirnya mereka mengatakan memang harus belajar dok. Tidak bisa kita berharap ada pemutihan, ada kemudian cuci gudang, tidak bisa. Memang pada akhirnya harus belajar. Tapi saya perhatikan dengan adanya bimbingan modul saat ini lebih terarah pembimbingan yang dilakukan secara nasional. Bimbingan modul ini dilakukan secara nasional, lebih terarah, dan kemudian pada dasarnya kalau orang-orang ini memang serius, para retaker ini serius untuk mengikuti bimbingan modul ini, peluang untuk lulus sangat besar. Ya Bang. Jadi tadi juga pembahasannya kalau retaker ini kan kadang dia menganggap soalnya dari yang dia ikuti pertama ke yang selanjutnya itu berbeda-beda. Jadi mungkin dia kebingungan kali ya Bang. Nah ini mungkin bisa disangkut pautkan dengan perubahan panitia pelaksana ujian kali ya Bang. Jadi waktu UKDI itu kan pelaksana utamanya itu ada yang AIPKI, terus KDI dan PDGI ya Bang, PDKI. Lalu pada UKM PPD berubah menjadi diambil alih oleh Kemendikbud ya Bang. Kira-kira menurut Abang perubahan panitia penyelenggara itu ada efek nggak terhadap soal-soal UKM PPD Bang? Ya, pada prinsipnya soal UKM PPD itu adalah soal-soal yang disesuaikan standarnya dengan kompetensi yang harus dicapai. Dan kemudian supply dari soal-soal itu dimintakan ke universitas, ke fakultas-fakultas yang mempunyai pendidikan kedokterannya untuk disuplai dengan standar tertentu. Setelah itu soal-soal itu direview oleh tim review yang juga melibatkan semua universitas. Setelah itu dikumpulkan dan kemudian ada klasifikasi daripada tingkat kesulitan dan seterusnya. Dan kemudian kita tidak pernah tahu dari begitu banyak bank soal itu yang mana yang keluar. Tapi pada prinsipnya bukan mencari soal atau mengetahui soal yang barangkali akan keluar itu yang penting, karena dari sisi universitas atau sisi pendidikan sebenarnya ketika kita tahu apa kompetensi yang harus kita miliki dan kita paham dengan kompetensi itu, maka tidak ada kata untuk tidak lulus dalam ujian UKM PPD tersebut, karena tidak ada ujian UKM PPD yang soalnya diambil di luar kompetensi yang harus mereka ketahui. Berarti tetap pedomannya itu pada SKDI 144 kompetensi ya Bang? 144 kompetensi itu. Jadi nggak ada perubahan soal mau dia panitianya dari mana ya Bang? Ya karena memang soal itu sudah melalui bermacam-macam saringan untuk membuat dia standar. Tapi memang kualitas pertanyaannya ada yang butuh nalar, kualitas pertanyaannya ada yang hanya recall begitu. Ya Bang, berhubung Abang di Kabit Puslitbangket di PBID, nah kita nih pengen tanya Bang, kira-kira ada nggak peran dari PBID sendiri dalam hal UKM PPD ini Bang? Ya, ID itu termasuk salah satu
mitra daripada pelaksanaan UKM PPD ini, artinya ada perwakilan dari IDI untuk pengelolaan ujian kompetensi ini. Tetapi tentu saja kita berharap agar peran ini adalah peran dalam upaya untuk memberikan peluang kesempatan pengelolaan UKM PPD ini agar meningkatkan jumlah lulusan. Tapi memang harus diakui bahwasanya fokus daripada pusat pengembangan sumber daya manusia atau Puslit Bangket ini sebenarnya adalah pada anggota IDI. Nah, mereka yang sedang mengikuti UKM PPD ini masih belum dianggap sebagai anggota IDI. Tapi ketika mereka lulus, mereka disumpah sebagai dokter, nah itu baru mereka masuk ke anggota Ikatan Dokter Indonesia. Sebenarnya sedikit berhubungan tidak Bang? Karena nanti ketika UKM PPD, mahasiswa yang mengikuti UKM PPD itu tidak berkualitas misalnya Bang, tentu nanti akan berakibat kepada organisasi profesinya sendiri Bang. Itulah kenapa kemudian IDI itu disertakan juga dalam kepengurusan dalam aktivitas ujian UKM PPD, karena memang tujuannya itu standar dokter di Indonesia itu harus tercapai. Ujian kompetensi dokter itu juga dilakukan di hampir seluruh negara di dunia ini. Mereka juga melakukan ujian kompetensi, ujian standarisasi bagi seluruh lulusannya. Dan saat ini saya melihat bukan hanya pada dokter, tapi pada keilmuan lain sepertinya insinyur, ekonomi sudah mulai melakukan ujian kompetensi untuk profesi mereka. Saat ini ada profesi insinyur juga mereka melakukan ujian kompetensi. Artinya memang langkah dunia kedokteran di Indonesia yang sudah melaksanakan ini sejak tahun 2004 itu ternyata juga pada akhirnya diikuti oleh berbagai profesi-profesi lain. Saya pikir itu langkah baik untuk standarisasi. Demikian. Jadi tadi memang sebenarnya IDI juga berperan ya dalam berkepentingan ya. Dalam UKM PPD ini sendiri. Tetapi sebenarnya Bang, UKM PPD ini kan tadi salah satu panitia penyelenggara terbesarnya adalah Kemendikbud ya Bang. Nah nanti kebetulan kita juga akan mengundang nih Bang Kemendikbud untuk membahas seputar UKM PPD. Nanti ditunggu ya teman-teman untuk bagaimana kajian kita dengan Kemendikbud terkait UKM PPD. Nah selanjutnya Bang, kedepannya UKM PPD ini kan akan terus berlanjut dan terus teman-teman juga akan tetap mengikuti UKM PPD dan tetap akan ada stresornya ya Bang. Ditambah lagi dengan biaya-biaya ya di luar pembiayaan UKM PPD tadi yang cukup membebani mahasiswanya sendiri. Menurut Abang kira-kira apa dampak dan tantangan kedepannya untuk UKM PPD dan mahasiswa profesi kedokteran Bang? Saya merasa UKM PPD ini bukan saja upaya untuk mahasiswa profesi, tapi juga ini adalah bagian dari introspeksi pengelola program studi dalam hal ini Fakultas Kedokteran. Kenapa? Karena salah satu indikator keberhasilan satu fakultas kedokteran, satu universitas adalah tingkat kelulusan. Sehingga kalau misalnya satu fakultas kedokteran memiliki angka kelulusan yang barangkali tidak terlalu baik, maka juga harus melakukan introspeksi ke dalam. Bukan hanya kemudian menyalahkan peserta didik, tapi tentu ada sistem, ada proses yang akan kita modifikasi agar kelulusannya meningkat. Nah, makanya kemudian pada akhirnya kualitas dan kemudian kemampuan daripada peserta didik yang harus ditingkatkan. Dan ini tentu kerja keras tidak hanya dari pihak mahasiswa, tapi juga dari pihak penyelenggara. Sehingga pada hakikatnya di awal barangkali upaya peningkatan ini tentu membebani fakultas kedokteran, membebani universitas. Tapi pada akhirnya kalau ini sudah menjadi keseharian kita, insya Allah akan terbentuk satu sistem yang mau tidak mau akan memaksa bagi para pengajar dan peserta didik untuk berbenah dan menghasilkan lulusan yang berkualitas. Saya pikir kalau saya pribadi tidak dalam posisi setuju kalau seandainya UKM PPD ini ditiadakan, karena saya pikir ini memang
sangat penting untuk memberikan layanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat, tetapi melakukan berbagai aktivitas modifikasi agar kemudian tanpa mengurangi kualitas tapi memberikan keleluasaan dan kemudahan kepada peserta didik untuk bisa menghasilkan lulusan yang lebih banyak, ini memang harus terus kita lakukan dan kita modifikasi begitu. Iya Bang, jadi harapannya nanti kedepannya tetap UKM PPD ini tetap berlangsung sehingga nanti akreditasi tiap kampus tetap terjaga ya Bang. Ya, betul. Nah jadi tidak ada pembeda lagi antara fakultas kedokteran di antara dari Aceh Sabang sana sampai Merauke di Papua sana, karena harapannya masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan yang serupa, yang sama, baik dokternya dari manapun dia berada. Nah terus ini Bang, sebenarnya ini baru-baru beritanya baru-baru tapi nggak terlalu baru Bang. Jadi ada istilah kemarin ini sempat salah satu rektor ini tertangkap Bang karena istilahnya kayak menjual FK sebagai ladang bisnis kampus tersebut Bang. Kira-kira menurut Abang apakah hal ini akan berdampak nantinya kepada mahasiswa kedokterannya sendiri, dan bagaimana keluaran dokter-dokter yang dihasilkan dari kampus-kampus yang melakukan praktek-praktek demikian gitu Bang? Ya, pertama sekali barangkali itu adalah berita yang mungkin sangat menyedihkan kita. Namun ada hal lain yang barangkali kita alami saat ini di negara kita. Setelah sekian lama merdeka, barangkali cita-cita anak SMA di Indonesia itu tidak lebih, mohon maaf, dari 10 sampai 20 saja cita-citanya. Barangkali berbeda dengan apa yang kita lihat di luar negeri begitu ya. Ini mungkin harus ada upaya daripada berbagai pihak agar dari awal calon mahasiswa itu dari sejak SMP barangkali sudah dilakukan penelusuran minat bakat sebenarnya, sehingga barangkali pada kenyataannya banyak mahasiswa peserta didik kita yang sebenarnya tidak terlalu berminat di bidang-bidang katakanlah kedokteran, tetapi karena tekanan kiri kanan dan kemudian merasa gengsi dan merasa masa depan seorang dokter itu akan jauh lebih cerah dari yang lain sehingga berebut masuk fakultas kedokteran, sehingga barangkali kondisi ini mengakibatkan mereka mau berbuat apa saja untuk bisa masuk, dan inilah yang barangkali agak berbeda. Nah, ketika kita bicara tentang sistem pendidikan di beberapa negara maju, mereka sudah melakukan tes minat bakat, dan bagi mereka adalah lapangan kerja itu ataupun dunia universitas itu sangat terbuka luas, tidak hanya pada 10 sampai 20 bidang yang barangkali dari zaman kolonial sampai sekarang tidak berubah-ubah, dan ini tantangan terbesar di dunia pendidikan. Saya pikir dengan kemajuan teknologi sekarang mungkin generasi-generasi yang akan datang sudah lebih terbuka untuk melihat peluang di bidang-bidang lain, sehingga tidak memaksakan diri untuk masuk fakultas kedokteran sih, pada akhirnya mau melakukan berbagai hal sampai membayar dengan jumlah yang begitu besar agar bisa masuk di fakultas kedokteran. Di sisi lain juga tentu kita berharap agar kemurnian idealisme dari universitas tetap terjaga, tidak terkotori dengan hal-hal yang demikian tentunya. Iya Bang, jadi menarik sekali ya Bang, karena rata-rata masyarakat di Indonesia sendiri berpedoman mungkin ya Bang, bahwa dokter itu akan menghasilkan duit banyak gitu Bang. Ya. Jadi mereka berbondong-bondong juga ingin masuk ke kampus favorit ini dan juga fakultas favorit. Nah padahal nyatanya tidak begitu ya Kalau Bang. mau jadi kaya mestinya pengusaha, bukan Sesuai menjadi kata dokter. Nabi ya Bang. Karena menjadi dokter itu sebenarnya kan menjadi pelayan dalam bidang kesehatan. Dan inilah yang barangkali harus disadari. Kuliah kedokteran juga sebenarnya membutuhkan pengorbanan yang banyak, kan, pengorbanan dana, pengorbanan perasaan, pengorbanan waktu, karena memang sekolahnya sangat capek dan kemudian kompetisinya sangat ketat begitu. Oke Bang, mungkin kita udah sampai di pertanyaan terakhir Bang. Nah kira-kira menurut Abang, kata-kata terakhir dari Abang untuk UKM PPD dan harapannya UKM PPD ke depan akan seperti apa Bang? Ya, untuk seluruh mahasiswa kedokteran yang akan berhadapan dengan UKM PPD, saya merasa berpesan bahwa UKM PPD ini jangan dijadikan momok yang mengerikan. Jangan berusaha untuk mencari jalan
praktis untuk bisa lewat, tetapi proses pendidikan yang kita lalui dengan baik insya Allah akan membawa kita ke jalan yang memudahkan untuk melalui UKM PPD sendiri. Di satu sisi, di sisi lain tentu kita sangat berharap agar kedepannya UKM PPD ini memiliki berbagai inovasi-inovasi yang lebih realistis untuk bisa kemudian memberikan peluang peningkatan kelulusan bagi mahasiswa kedokteran yang sudah minimal mungkin 5 atau 6 tahun menghabiskan studinya di Fakultas Kedokteran. Karena sebagaimana kita ketahui kita masih butuh banyak tenaga dokter, dan teman-teman atau adik-adik kita yang sudah bersekolah menghabiskan waktu sekian lama adalah potensi yang bisa kita upayakan untuk mempercepat peningkatan jumlah dokter di Indonesia. Barangkali demikian. Oke Bang, cukup menarik ya diskusi kita kali ini Bang. Karena dari saya sendiri, untuk teman-teman pejuang UKM PPD, baik yang mau mengambil pertama kali atau sudah berulang-ulang kali, intinya kita jangan patah semangat, tetap berjuang walaupun soalnya susah-susah ya Bang. Tapi kenyataannya lebih susah gitu. Jadi karena kita langsung berhadapan dengan makhluk hidup, jadi kita harus punya tanggung jawab besar untuk belajar. Dan jangan lupa sebelum ujian kita harus minta doa restu orang tua dan juga sering berdoa kepada Ini Allah pengalaman, Yang Maha Esa. ini pengalaman. Iya Bang. Jadi sekian diskusi kita untuk UKM PPD kali ini dengan Abangda Dr. Safriza Rahman, MKes SPOT, selaku Kabid Puslit Bangket PBID. Selanjutnya kita akan membahas bersama Kemendikbud terkait UKM PPD juga. Kita tinggal tunggu dan saksikan. Lalu kita tunggu aksi dari teman-teman Bakornas untuk kedepannya bagaimana untuk membahas UKM PPD kedepannya. Nah, jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjuang. Oke.